Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lanjut ya. Eh, Setelah kemarin kita udah dapet model mana? Model yang ini, sorry, pakai ini aja. Nah, setelah kita dapat model yang ini, langkah kita setelah melakukan interpretasi itu adalah mengecek apakah model kita ini sudah tepat atau belum. Kan ini kita udah dapat parameter apa estimasi parameter atau beta 0 topi dan beta 1 topi, kan ada dua parameter yang kita estimasi. Kita mau cek ini tuh udah tepat atau belum gitu. Garis ini apakah sudah tepat untuk menggambarkan data kita atau enggak, untuk mendekati pola data kita atau enggak gitu kan ya. Nah, ini pola data kita tadi digambarin dengan garis. Sekarang kita akan masuk ke uh, ketepatan model ya. Jadi ketepatan garis regresi atau uji keberartian regresi itu dilakukan dengan uji F atau uji simultan. Harusnya kalian udah dapat uji F ini waktu kemarin belajar statistika dasar ya. Jadi uji F itu kita pakai di sini untuk menguji ketepatan garis regresi atau menguji keberartian regresi. Yang tadi garis B0 tambah B1X itu apakah udah tepat atau belum, modelnya udah tepat atau belum, itu kita uji pakai uji F. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan persamaan regresi. Nah, ini pemeriksaan ini sebenarnya intinya gini. Di bagian ini ketepatan garis regresi ini kita uji simultan B0 dan B1 secara bersama-sama. Nah, kalau di sini kita uji parameternya secara parsial. Jadinya kalau di sini uji B0 dan B1 kita uji bersama-sama, kalau di sini B0 sendiri dan B1 sendiri. Uji parsial ini nanti kita dekati dengan uji T, student state. Nah, kemudian kita cek lagi persentase keragaman yang bisa dijelaskan dengan menggunakan ukuran R square atau koefisien determinasi. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama uji simultan. Uji simultan ini kita pakai kita lakukan dengan menggunakan uji F atau ANOVA, Analysis of Variance. Jadi ANOVA. Terus uji ini menguji serentak keseluruhan koefisien. Jadi kalau kebetulan model kita sekarang kan cuman B0 tambah B1X kan ya. Nah, jadi koefisien B0 dan B1 kita uji secara keseluruhan. Ini namanya uji simultan. Kemudian yang kedua itu adalah uji parameter, yang ini uji parameter simultan. Kalau di sini uji parameter parsial. Jadi kita menggunakan uji T, yaitu uji untuk masing-masing koefisiennya. Jadi intinya kalau tadi udah dapat model, kita mau uji nih model kita, parameternya yang didapat tadi B0 topi dan B1 topi itu kita uji. Yang pertama kita uji bareng-bareng, uji simultan B0 dan B1 pakai uji F. Yang kedua kita uji sendiri-sendiri, B0 sendiri, B1 sendiri pakai uji T. Nah, pengujian simultan, konsepnya gimana? Konsep pengujian simultan itu membandingkan dua buah varian. Karena konsepnya membandingkan dua buah varian, maka kita pakai uji F. Nah, ini kalian bisa buka lagi buku statistika dasarnya ya. Jadi uji F itu konsepnya perbandingan atau rasio dua varian kan ya. Jadi analysis of variance. Jadi F itu rumusnya adalah sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Di mana sigma 1 kuadrat di sini adalah kuadrat tengah regresi. Sigma 2 kuadrat ini adalah kuadrat tengah galat, atau biasa disebut ini varians karena regresi, ini varians karena galat atau error. Jadi ini varians itu kan keberagaman ya, keberagaman karena regresi memang model kita, ini keberagaman karena error. Nah, sekarang hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah B1 atau bukan B1, BI, karena I-nya ada 0 dan 1 serentak kan ya. Jadi BI sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 0 dan 1 kalau kasus ini. Jadi BI sama dengan 0 dan BI tidak sama dengan 0. BI sama dengan 0 ini artinya kalau yang diterima adalah H0, maka ini mengindikasikan modelnya belum tepat. Artinya apa? Parameternya ini sama dengan 0. Kalau parameternya 0 kan modelnya nggak ada. Ya, parameternya 0 habis modelnya kan parameternya 0 ya modelnya nggak tepat. Tapi kalau parameternya tidak sama dengan 0 berarti ada tuh nilai B0 dan B1-nya bisa diduga gitu. Jadinya modelnya tepat. Oke. Nah,
Tadi kan sini dikasih tahu ini ada varians atau keragaman ya. Keragaman itu sumbernya ada dari regresi, ada dari galat, plus total. Total itu regresi tambahin galat. Sekarang kita lihat mana sih sumbernya kalau dilihat dari scatter plot yang ini. Nah, di sini misalkan ini kan Y. Kalau kita tarik ke bawah apa namanya koordinatnya ke bawah ini kan XI, ini XI, ke atas ini YI kan ya. Bisa saya giniin Mbak ya. Pen. Nah, ini kan YI, kesininya tuh XI gitu ya. Ini XI, ini adalah YI. Nah, di sini berarti kalau misalnya ini X1, maka ini adalah X1, ini adalah Y1 gitu kan ya. Nah, untuk X yang sama, garis ini kan garis regresi ya tadi ya. Aduh, sorry, masih ada. Nah, garis ini kan garis regresi. Berarti ini adalah Y topinya. Maka untuk di X1 ini ada Y1-nya, ada juga Y1 topi gitu. Nah, begitu juga dengan X2. Berarti ini adalah X2-nya. Berarti kalau ditarik ke sini, ini adalah Ini Y2-nya kira-kira gitu dah ya. Nah, maka titik ini kalau ditarik ke sini, ini adalah Y2 topi dan seterusnya. Oke, maka selisih antara Y1 dengan Y1 topi, Y2 dengan Y2 topi itulah yang dinamakan error. Jadi ini adalah error 1 gitu ya. Ini adalah error 2 dan seterusnya. Maka kalau YI ini kan tadi ada Y1 titik ini ya, Y1, Y2 dicari rata-ratanya, dapatlah suatu angka Y bar rata-rata. Nah, ini adalah Y barnya. Ini Y bar. Sorry. Mana eraser. Ini adalah Y barnya gitu ya. Nah, ini adalah Y barnya kayak tadi. Maka jarak dari Y di sini ini kan Y topi ya. Ini Y topi udah dikasih tahu YI topi yang garis biru. YI ini adalah data aktualnya. Jarak antara YI dengan YI topi yang merah ini ditandain merah. Oke. Jarak antara YI topi dengan Y bar ditandain biru. Oke, sekarang kita lihat YI min YI topi itu merah. YI topi ini kan garis biru YI topi ya. Garis biru YI topi min Y bar itu garis biru. Kemudian YI min Y bar itu adalah garis hijau. Sekarang lihat satu persatu. Ini enaknya kalian tuh nanti di print, habis itu bisa sambil coret-coret gitu ya. Dan nanti kalian cetak, terus itu kalian coret-coret sambil dengar video ini, itu baru enak. Nah, sekarang error. Error itu kan tadi jarak antara YI dengan YI topi ya. YI min YI topi itu adalah error. Oke, nah error itu YI min YI topi kan. Kalau kita pakai manipulasi sederhana supaya yang ini tadi merah dan biru ini bisa biru dan hijau ini bisa muncul, maka kita pakai manipulasi sederhana YI min YI topi. Ini kan YI min YI topi gitu ya. Nah, di sini kita tambah di sini dikurangin dikit. Ini hanya untuk penambah ini sama ini kan min kali min plus ya. Jadinya di sini plus Y bar. Ini dengan ini kan habis ya. Jadi ini manipulasi aja. Ini dengan ini habis. Nah, jadi YI min YI topi ini sama kayak ini. Cuman supaya bisa dapat yang tadi si biru dan hijau ini, jadi kita manipulasi sederhana sehingga jadi YI min YI bar min YI topi min Y bar. Nah, ini tadi apa? YI min YI topi ini kan hasil regresi kita ya. Maka ini adalah maka ini apa? Oh ya, ini dipindah ruas dulu. Oke. Bukan pindah ruas ya, sama-sama dikurangi hal yang serupa. Maka ini kan ya. Ini adalah ini ditambah ini gitu ya. Ini ditambah dengan yang ini. Oke. Nah, jarak antara YI dengan Y bar, mana dia garis apa berarti sini?
YI dengan Y bar, yang hijau ini jarak dari sini, itu namanya variasi karena total. Jadi setiap data dengan rata-ratanya itu namanya variasi karena total. Oke. Nah, jarak antara YI topi dengan Y bar, mana dia? YI topi. YI topi dengan Y bar, si biru ini, YI topi dengan Y bar, ini namanya variasi karena regresi. Sisanya, jarak antara YI dengan YI topi itulah sisaan atau galat atau error. Jadi yang merah ini, YI dengan YI topi ini adalah galat atau error. Oke. Nah, variasi regresi sisa. Sorry, ini variasi karena total, ini variasi karena regresi, ini errornya. Oke. Sekarang ketika kedua ruas ini, ruas gitu ya, kedua ruas ini dijumlahkan, jadi ini misalnya ada A sama dengan B tambah C gitu ya, kedua ruas dijumlahkan, berarti kan jadinya sigma, ini sigma, tapi dalam kurung gini kan ya. Ketika kedua ruas dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ya udah, ini dikuadratkan baru dijumlahkan ya, maka hasilnya adalah ini. Benar nggak? Harusnya ada unsur yang hilang ya, jadinya apa? Sigma A kuadrat kan tetap ya, sigma ini A nya nih, ini A ya, jadi sigma A kuadrat tetap. Nah ini B nya nih, sigma B kuadrat, harusnya ini kan kalau dijabarkan dulu jadinya B kuadrat tambah 2BC tambah C kuadrat kan ya, berarti harusnya sigma B kuadrat tambah 2 sigma BC. Aduh, ini harus beli ballpoint gini deh kayaknya. Bentar deh, pelan-pelan. Sigma C kuadrat gitu kan ya. Sedangkan yang ada di sini kan ini sigma C kuadratnya, ini sigma B kuadratnya. Nah, yang ini kemanakah dia? Ya, yang ini kemanakah dia? Ini nilainya, aduh, ya Allah Tuhanku, kenapa dia begitu? Yang ini kemanakah dia? Yang ini kemana dia nih? Yang ini nih nilainya sama dengan 0. Kenapa 0? Nah, nanti kalian bisa buktikan ini ya. Nah, ini nilainya 0. Sigma 2 sigma BC artinya 2 kali sigma ini kali ini kan gitu. Nah, ini kan tadi variasi karena total, variasi karena regresi, ini variasi karena galat. Jadi namanya karena sudah dijumlah kuadratkan, jadi jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat galat. Nah, ini adalah keragaman total, ini keragaman yang dapat dijelaskan model, ini keragaman yang tidak dapat dijelaskan model alias galat. Jadi ada yang bisa dijelaskan oleh model, yang tadi tuh bisa digambarin pakai garis lurus gitu kan ya. Tapi ada yang tidak bisa dijelaskan, yaitu masuklah dia ke dalam jumlah kuadrat galat gitu. Oke, nah ini ada tanda buktikan nih. Ini tugas ya, coba dikerjain. Nah, inilah error-errornya hijau nih. Error. Nah, jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat total. Total itu kan jarak antara setiap data dengan Y bar ya. Jadi, total itu sigma YI min Y bar kuadrat. Cuman, kalau mau hitung JKT, ini kan susah ya pakai rumus ini. Jadi, dibuatkanlah rumus yang lebih sederhana. Ini jadi gini nih. Kenapa bisa gini? Aduh, kenapa sih ballpointnya begini, cuy? Nah, kenapa bisa seperti itu? Dari sini kenapa bisa jadi gini? Nah, ini silahkan dicoba juga ya. Kenapa bisa jadi kayak gini? Kemudian keragaman karena regresi, berarti kan jarak antara setiap YI topi dengan Y bar. Ini juga susah, jadi lebih gampang ngitung pakai rumus yang ini. Nah, dari sini ke sini kenapa bisa gini? Silahkan dicoba buktikan. Kalau di sekitar regresi atau yang tidak dapat dijelaskan model galat, ini sebenarnya boleh nggak dihitung karena tinggal total dikurangin regresi. Karena apa tadi? Total itu adalah regresi tambah galat. Jadi cukup hitung ini dan ini, nanti yang ini itu tinggal dikurangin. Oke. Nah, galat itu harus sekecil-kecilnya karena
kita mau errornya sekecil-kecilnya, jarak antara titik yang tadi garis gini, garis titik titik titik, kita maunya jaraknya sekecil mungkin, alias titik ini bisa didekati oleh garis kan gitu. Nah, maka kita perlu membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu dimulai, ini harusnya udah dapat di statistik dasar ya, sumber variasi, regresi, error, galat, total. Jadi ini sumber variasi karena regresi, variasi karena galat atau di sekitar regresi, variasi karena total atau di sekitar rata-rata. Ini jumlah kuadrat tadi, regresi, galat, total. Ini tambah ini kalau di total ini tambah ini sama dengan ini. Terus derajat bebas ini parameternya karena ada 2 dikurangi 1 kan derajat bebas itu apa, coba inget nggak waktu start das dulu, banyak berapa banyak kemungkinan yang bisa bebas bervariasi setelah rata-rata diketahui ya. Jadi ini harus kurang 1. Jadi parameternya B0 tambah sama B1 kan ada 2, kurangin 1 jadi 1. Total datanya ada N itu kan berarti dikurangi 1 jadi N-1. Berarti sisanya errornya adalah ini dikurangin ini N-1 jadilah N-2. Kuadrat tengah regresi itu adalah JK regresi dibagi DB. Jadi ini per ini jadi kuadrat tengah. Total nggak perlu dicari. Nah, statistik ujinya apa? Statistik ujinya adalah F hitung, rumusnya adalah kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat gitu. Nah, di mana ini sebenarnya adalah S kuadrat. Ya. Oke. Nanti tinggal dibandingin sama kayak start-das, bandinginnya sama F tabel, ini derajat bebasnya regresi, ini derajat bebas galat gitu. Nah, ujian parsial kita lanjut di video setelahnya. Oke. Assalamualaikum.